kita berada di rumahnya Pak Alon Ontelis singkatannya. Ini juga anggota Kostingawi. Kita akan melihat tanaman padinya organik yang Ini sebelumnya bisa memperkenalkan, monggo. Oke, selamat siang. Salam kenal. Saya Alan Ontelis, Dusun Sambirjo 2, Desa Tepas, Kecamatan Geneng Ngawi. Ini produk beras organik Pak Alan ini. Produk beras organik. Ini kita menuju sawahnya Pak Alan. Ini sepedanya juga kayu nih. Dua-duanya yang saya pakai juga sepeda kayu. Dibuat dari kayu. Menuju sawah padi tanaman organik. Ini kita bersama Bapak Alan, petani organik. Dia juga anggota Kostingawi dan punya klub juga, Alan Ontelis. Ini kita akan tanya-tanya tentang organik. Untuk awal-awalnya gimana ceritanya kok bisa pindah ke petani sawah organik, Pak Alan? Ya, karena saya berpengalaman, menurut kesehatan kalau kita terlalu banyak kimia, dampak dari ke depan adalah kurang baik. Ini saya berspekulasi 5 tahun terakhir saya belajar organik. Dari awal memang cukup berat. Bahan pertama yang harus kita tabur adalah garam. Yang kedua kali di lahan dicampur dengan kompos kandang. Setelah itu mendekati tanam sampai panen ada tahapan-tahapan penyemprotan. Tapi saya menemukan secara logika akal sehat, disemprot pakai jamu gendongan atau jamu pahitan digodok. Baru kita semprot untuk menghindari hama terutama wereng, belalang dan sebagainya. Kalau belalang mendekat ke tanaman padi termasuk wereng, kalau dia mencicipi rasanya sudah pahit, rasa jamu, otomatis mereka akan pergi dengan sendirinya. Terima kasih. Jadi dengan semprotan jamu gendongan ya? Ya. Kemudian kalau bibitnya bagaimana? Bibitnya diupayakan setiap kali panen kita menyisihkan, untuk panen berikutnya kita sebar, kita bikin winian. Untuk kendala-kendala awalnya gimana? Kendala awal cuma kita kalah di jumlah panen. Yang seharusnya satu kotak keluar 7 kuintal, kalau organik paling hanya 3-4, karena kita tidak pakai kimia sama sekali. Pupuk mana ya? Pupuk organik murni. Pupuk organik murni ya. Berarti sudah berapa tahun? Saya berjalan hari ini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Tapi kalau yang panen tahun kemarin berapa kuintal dapatnya? Kemarin saya panen 1 ton 2 kintal. Berarti sudah mengalami perkembangan ya, dari yang ditanam awal. Tahapan demi tahapan kita pelajari, ternyata akhirnya kita menemukan jati diri. Untuk rumus atau patokan untuk menanamnya ya. Yang pertama adalah biji. Kita evaluasi, setelah itu ditambahi lagi, karena kalau murni organik tidak mau beranak. Akhirnya kita adalah spekulasinya di bibit. Bibit ya. Ini yang di belakang ini
lahannya Pak Alan ini. Berapa hektar Pak Alan? Mulai pohon pisang ini, Mulai pohon pisang ini rumah ini sampai ujung sampai jati itu, dataran sini, itu, nah, ya jumlah total sekitar ada 4 hektar. sekitar 4 hektar 4 ditanami apa? Padi organik. Selama ini yang beli dari mana? Saya komunitas pertama keluarga dulu. Setelah itu teman-teman kita SD SMA yang ada di grup WA, terutama ada yang di Jakarta. Akhir-akhir ini ada langganan pondok Oh, pondok sekitar pesantren. sini ya. Oh, gitu ya. Kalau masalah sistem pengairannya bagaimana ini? Pengairan saya organik juga. Nah, ini yang perlu dijelaskan masalah pengairan. Saya tidak dari pengairan umum. Saya bikin sumur sendiri ini. Pakai Oke. sibel. Ini sumurnya Itu ini. pakai ya, yang di dekat pohon pisang Ya, itu sumur saya. Sumur pakai sibel yang untuk mengairi. Jadi tidak menggunakan air sungai maupun air sawah. Ya, Jadi ditutup semua, terisolasi iya. akses untuk air. Alasannya apa? alasannya agar tidak tercampuri kotoran dari luar. Oh, Kalau kita mengambil air dari pengairan kan tidak tahu yang di atas sana nyuci kimia, nyuci mobil, nyuci tangki penyemprotan, otomatis kan dia mengalir. Kalau masuk ke sawah tidak lagi organik murni. oh iya ya, betul ya. Kemudian ini untuk ini panen berapa bulan? Kalau 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan sekali. Agak lebih lama ya dari Ya, agak lebih lama dari padi biasa yang ditanam dengan apa? ya selisih 1 minggu 2 minggu lah. Oh, selisihnya 1 minggu 2 minggu ini yang untuk. Karena tidak ada doping. Ya, betul. Untuk apa penyiangan atau rumput bagaimana? Kalau selama ini? selama saya berorganik, karena tidak menggunakan kimia, murni dari kotoran kambing daun, selama ini alhamdulillah tidak ada rumput sama sekali. Ya, tadi udah kita lihat tidak Bersih. ada rumput, jarang sekali lah. Jarang sekali. Tidak ada. Karena memang murni dari apa? Kompos dedaunan ya. Ya, kompos Dari dedaunan. kambing yang dikasih makan dedaunan, khusus dedaunan. Ramban ya kalau di Ya, Jawa. ramban kalau bahasa Jawanya. Apa ada yang Pak Alan yang apa istilahnya juga ikut-ikutan niru untuk bertanam? Ada sebagian karena dia pengalaman cari pupuk susah, Oh, jadi karena cari pupuk susah juga ikut akhirnya ikut-ikutan. mengikuti gitu ya, Ya, yang mengikuti. dengan kesadaran penuh dengan apa namanya kesehatan ya ke depannya. Ya, alasannya mereka kesehatan, Ya, kesehatan untuk higienis, higienis. bebas dari kimia. Ya. Berarti setelah panen ini disisakan yang apa namanya untuk bibit berikutnya gitu Ya, biasanya. berarti kita panen organik, kita bikin bibit dari organik juga. Oh, gitu ya. Ah, kendala yang kemarin yang paling apa? Yang kira-kira paling berat? Kendala selama ini, selama kita tidak pakai kimia, dari tanaman tahan pukul, Oh, dari kanan kiri kena hama wereng dan wereng, sebagainya, oh gitu ya. mereka termasuk tahan pukul. Oh, tidak Tidak Apa? gampang kena penyakit kena ya. karena tidak pakai doping. Ya. Wereng gitu enggak ya? Enggak. Wereng cara menanggulangi pakai jamu gendongan, digodok, direbus, jamu pahitan yang di toko-toko itu dalam 3 bungkus saya jadikan 60 liter. Untuk penyemprotan itu biasanya dilakukan berapa hari sekali? Ya, dalam satu panen saya hampir nyemprot 3 kali 4 kali. 3 kali 4 ya, sekitar setiap bulan begitu Ya, ya? hampir setiap bulan. Setiap bulan untuk disemprot. Ini bentar lagi panen berarti ya? 10 hari lagi insya Allah 10 panen. hari lagi panen ini. Ini memang apa namanya? Perlu digalakkan hal yang positif ini. Nah, ini salah satu sumbangsih dari teman-teman Kosti Ngawi ini untuk apa bertanam secara alami, sahabat alam, organik, jadi tidak menggunakan pupuk. Monggo
Oke, Kita terima kembali ke organik, belajar sedini mungkin. Kita jangan terjun di komunitas sepeda saja, kita merambah ke dunia organik. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini buktinya di tengah-tengah itu tidak ada rumput. Berarti jarang disiangi ya. Ini paling disosrok. Paling disosrok ada disiangi. Rumputnya tidak tumbuh. Sekali. Untuk perbedaannya bagaimana, Pak? Perbedaan kalau organik daunnya lurus-lurus. Kalau organik daunnya lurus-lurus, Kalau yang kimia daunnya daunnya agak nunduk ya. nunduk. Termasuk kalau organik nggak mau subur, Organik nggak mau subur. tegak lurus. Dia tegak lurus ya. Tidak mau beranak gitu ya. Tidak mau beranak. Tidak mau beranak lagi. Jadi yang ditanam apa nak dia tumbuh. Dia menghasilkan padi ya yang ditanam itu. Berapa minggu lagi ini panen? Ini 10 hari lagi. 10 hari lagi. Ini pakai kompos alami, disiapkan di pinggir-pinggir jalan. Ini komposnya apa ya, Pak? Kompos kotoran kambing Kompos kotoran kambing, terus apa lagi biasanya? dicampur dengan garam, Campur dengan garam. garam grosok. Kalau pakai sapi enggak? Kotoran sapi? Saya tidak mau pakai sapi, satu jenis Oh, jadi satu jenis untuk organik daun. kotoran kambing saja. Yang kambingnya makan dedaunan. Ini persiapan nanti setelah panen ditabur lagi. Oh, ini persiapan setelah panen ditabur lagi. Jadi menyimpan. Ini murni Berarti ini sudah pesan sama peternak kambing gitu ya. kerjasama sama peternak. Jadi kerjasama sama peternak. Jadi kotorannya langsung Murni diambil, dibeli. Dengan catatan tidak boleh dicampur apa? kimia. Makannya. Untuk makannya kambing apa? Khusus daun. Ya, jadi kambingnya khusus daun, tidak rumput ya. Ya, kalau orang Jawa ramban. Kalau orang Jawa bilangnya ramban. Jadi kambingnya tidak dikasih rumput tapi Khusus daun. khusus daun-daunan. Hasilnya ini supaya tidak tumbuh lagi rumput. Kalau dikasih rumput biasanya masih ada sisa-sisa. Bisa tumbuh di tanah berupa rumput.